Mendapatkan istri cantik, kaya, dan salehah adalah idaman para pria termasuk Mimin juga. Video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah menarik bagaimana seorang jomblo mendapatkan istri cantik, kaya lagi solehah. Baik, kita langsung simak saja kisahnya. Pada suatu hari, Kadi Abu Bakar Muhammad sewaktu masih belajar di Mekah merasakan kelaparan yang melilit perutnya. Dari pagi hingga siang, belum ada makanan yang bisa dimakannya, uang pun tak ada untuk membeli makanan. Karena itu dia keluar dari rumah supaya dapat mengurangi sedikit rasa lapar yang melanda dirinya. Dengan membaca basmalah ia berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat mengganjal perutnya. Harapan Kadi sepertinya terkabul karena tanpa sengaja ia menemukan sebuah kantong dari sutra yang diikat dengan kaos kaki yang juga terbuat dari sutra tergeletak di pinggir jalan. Saat itu jalanan sepi, tak ada seorang pun yang lewat, lalu diambilnya bungkusan itu dan dibawanya pulang. Setibanya di rumah, Kadi membuka kantong tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah kalung permata yang sangat indah dan pasti bernilai sangat tinggi harganya jika dijual. Uangnya pasti cukup memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun bahkan lebih dari itu. Astagfirullah, Kadi membaca istighfar, karena ia menyadari bahwa kalung yang ia temukan adalah bukan miliknya. Walaupun dia sedang kelaparan, ia tidak mau memperoleh makanan dari hasil yang tidak baik. Oleh sebab itu sedikit atau banyak makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya akan membuat jiwa tercemar dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat yang paling pantas adalah neraka. Akhirnya dia keluar rumah untuk mencari pemilik kalung tersebut. Tepat pada saat itu, ada seorang laki-laki tua menghentikan langkahnya. "Anak muda, apakah engkau melihat kantong sutra di kawasan jalan ini? Di kantong itu yang kubawa ini berisi uang 500 dinar. Uang ini adalah upah yang akan kuberikan kepada orang yang menemukannya," kata laki-laki tua itu. Setibanya di rumah beliau tidak langsung memberikan barang tersebut, karena sebelumnya Kadi tidak menjawab pertanyaan laki-laki tua itu melainkan diajaknya ke rumah. Ia kemudian menanyakan kepada laki-laki tua itu tentang ciri-ciri kantong sutra dan kaos kaki pengikatnya, berikut ciri-ciri kalung permata dan jumlahnya, serta benang yang mengikatnya. Ternyata jawaban laki-laki tua itu persis dengan semua yang ditemukannya di jalan sewaktu ia keluar dari rumah. Kemudian kantong itu diberikan kepada laki-laki tua itu sebagai pemiliknya dan orang itu lalu memberikan imbalan sesuai dengan apa yang pernah ia janjikan jika ada orang yang menemukan kantong sutra itu yang jatuh di jalan sebesar 500 dinar. Tetapi Kadi justru menolaknya karena ia tidak pantas menerima sesuatu imbalan kepada orang lain yang mendapat musibah kehilangan. Dia berkata bahwa seorang muslim memiliki kewajiban dan tidak pantas menerima imbalan atau upah. "Bawalah kembali uang Bapak, aku tak pantas menerimanya," jawab Kadi. Akan tetapi laki-laki tua itu bersikeras dan terus-menerus memaksa, namun Kadi tetap menolaknya. Akhirnya laki-laki tua itu yang menyerah dengan beranjak dari tempat duduk ia berjalan keluar rumah Kadi, pergi dengan membawa kalung permata yang hilang. Selang beberapa waktu dari kejadian itu, Kadi kemudian melakukan perjalanan keluar dari kota Mekah berlayar dengan kapal. Di tengah lautan terjadi badai yang dahsyat, angin sangat kencang dan ombak menggulung sangat tinggi, sehingga kapal yang ditumpangi Kadi pecah dan akibatnya banyak orang yang tenggelam bersama kapal. Alhamdulillah, Kadi Abu Bakar bisa selamat dengan berpegangan erat pada potongan papan dari pecahan kapal. Berada di tengah lautan dengan keadaan itu, ia hanya pasrah mengikuti ombak laut yang membawanya entah kemana, namun ia yakin bahwa Allah akan segera memberikan pertolongan. Cukup lama terombang-ambing di lautan, Kadi akhirnya terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk. Setelah mencari makanan dan berganti pakaian atas bantuan penduduk setempat, ia duduk di serambi masjid sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui akan hal itu, sebagian penduduk minta diajari cara membaca Al-Quran. Ia pun memenuhi permintaan mereka, mereka juga minta diajarkan cara tulis-menulis. Ketika mereka mengetahui bahwa Kadi Abu Bakar bisa menulis Al-Quran di atas kertas. Setelah sekian lama tinggal di situ, salah seorang dari penduduk tersebut berkata, "Di kampung ini ada seorang gadis yang tidak punya orang tua, dan mewarisi harta yang tidak sedikit dari orang tuanya. Ia adalah orang yang paling kaya di pulau ini, kecantikannya luar biasa, akhlaknya pun terpuji. Benar-benar seorang wanita salehah. Maukah engkau menikahinya?" Pada awalnya Kadi Abu Bakar menolak dengan alasan belum mampu. Tetapi mereka terus mendesak dan akhirnya, ia pun mengalah dan beranggap jika sudah memang jodoh, ia mau apa lagi. Orang-orang lalu mengantarkan Kadi ke rumah wanita salihah itu, ternyata gadis itu benar-benar gadis yang sangat cantik.
Tanpa sengaja pandangan Kadi tertuju pada kalung permata yang bergantung di leher gadis itu, sebuah kalung yang sangat dikenalnya, kalung yang dahulu pernah ia temukan di jalanan Mekah. Mereka berkata, kenapa engkau lebih memperhatikan kalung itu daripada orangnya? Kadi Abu Bakar menceritakan kepada mereka tentang kalung tersebut. Setelah itu mereka langsung meneriakkan takbir. Kadi Abu Bakar heran atas tingkah laku mereka. Ia pun bertanya, ada apa dengan kalian? Kemudian salah seorang dari orang yang mengantar Kadi menjawab, tahukah engkau, orang tua dalam ceritamu itu adalah ayah kandung gadis ini. Ia pernah mengatakan, aku belum pernah menemui orang yang baik dan bertakwa di dunia ini, sebaik orang yang telah mengembalikan kalung ini kepadaku. Ia juga berdoa, ya Allah, jodohkanlah ia dengan putriku. Dan sekarang benar-benar menjadi kenyataan. Demikianlah semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.